Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu utawi bagian pertama. Al-qismul awwalu utawi bagian yang pertama. Bagian yang pertama terkait apa? Fi usulil fikhi. Iku fi usulil fikhi ing dalam usul fikih, pokoknya fikih. Kan kemarin kita telah pelajari di muqaddimah bahwa bagian yang pertama adalah usul fikih dan yang kedua adalah qawaid fikih, kaidah fikih. Al aslu tawi asal lughatan ing dalam bahasa kerennya itu asal secara etimologi. Secara bahasa itu apa toh? Karena usul itu kan jamak ya. Mufradnya apa kemarin? Aslun, aslani, usul. Jadi asal secara bahasa ma buniya alaihi ghairuhu. Ma iku perkara, sesuatu. Bunia dibangun, sesuatu yang dibangun alaihi ngatasé ma. Sesuatu yang dibangun di atasnya apa ghairuhu sak liyane ma. Apa ghairuhu sak liyane ma. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Begitu. Jadi sesuatu, maka umpama ini sesuatu absen dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Maka ada kitab umpama gitu. Jadi sesuatu yang lain itu kitab. Sesuatu yang dibangun itu apa? Absen. Apa? Ma'had ini atau pesantren ini sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Berarti sesuatu yang dibangun itu bisa pondasi. Di atasnya ada tiang-tiang, ada apa lagi? Tembok, ada genting, lampu, kabel, itu sesuatu yang lain gitu. Ka asli sajarati kaya to dasare pohon atau akare pohon gitu ya. Dasarnya pohon asasihi. Ka asli sajarati seperti dasarnya pohon. Maksudnya tegese asasihi ya padha ya. Asas atau dasare asli sajarah. Seperti dasarnya pohon. Atau makna yang lain akarnya pohon atau dasarnya. Wa aslus sajarati dan lan utawi asalnya pohon, akare pohon, dasare pohon, torfuha atau tegese torfuha utawi pucuke atau ujunge pohon asabitu kang nancep. Asal akarnya pohon yaitu ujungnya yang nancep, menancap fil ardi ing dalem bumi. Jadi dasarnya pohon maksudnya yaitu ujungnya yang menancap di bumi. Akar itu kan akar masuk di atas. Enggak kan? Akar itu di bawah menancap di bumi. Lah fa usulul fikhi mongko utawi usul fik
iku asasuhu dasare fikih atau dongkelane fikih. Fa usulul fikhi mongko utawi apa usul fik, maka usul fikih adalah dasarnya, akarnya fikih itu sendiri. Jadi di bawah itu fikih, dibangun di atasnya dasarnya itu usul fikih, dibangun di atasnya apa fikih. Paham ya? Kalau dasarnya rumah itu pondasi, berarti itu usul fikih, di atasnya tiang, maka itu fikih, hukum-hukum yang ada. Wal far'u lan utawi far'u cabang, atau kalau diibaratkan pohon tadi ranting, ma iku perkara sesuatu bunia dibangun, sesuatu yang dibangun ala ghairi ing atase liyane ma, sesuatu yang dibangun di atas yang lain atau lainnya, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Ing atase sak liyane ma, sesuatu yang dibangun ala ghairi ing atase liyane. Kafuru isajaroti kaya cabang-cabange pohon. Kafuru isajarati kaya cabang-cabangi pohon li asliha marang usul dasare furu'. Jadi ma bunya ala ghairihi, ini usul tadi sesuatu yang dibangun yang di atasnya ada sesuatu yang lain, atau di atasnya sesuatu yang lain. Kalau furu' ini sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, berarti cabang. Begitu ya. Kalau asal itu sesuatu yang dibangun di atasnya ada sesuatu yang lain. Kalau cabang sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Jadi mungkin tadi ada sedikit kesalahan. Jadi kalau tiang atau tembok itu sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Gitu. Kalau dasar sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Oke, dibalik-balik. Wa furu'il fikhi lan utawi wa furu'il fikhi lan kaya bukan lan kaya cabange fikih li usulihi marang pokok-pokok atau usule fikih. Seperti cabang-cabang fikih yang dibangun di atas usul fikih. Wal aslulan utawi asal secara terminologi, istilahan itu secara istilah ing dalam istilahe berarti terminologi. Yukalu dingendikaake ala dalil ing atase dalil. Jadi asal secara istilah itu dikatakan di atas dalil, atau sesuatu yang dikatakan berdasarkan dalil. Wal qaidah al kulliyah lan kaidah al kulliyah umum, sesuatu yang dikatakan atas dasar dalil dan kaidah umum. Kaqaulihim kaya ta
ucapane para ahli usul atau usuliyin ya, seperti ucapan para ulama ahli usul gitu. Kaya ta ucapane ulama ahli usul. Karena usul fikih itu sesuatu yang diucapkan berdasarkan dalil dan kaidah yang umum. Seperti ucapan para ulama ahli usul. Ucapannya seperti apa? Aslu wujubi sholati utawi asale wajibnya sholat atau dasar wajibnya sholat. Aslu wujubi sholat utawi dasar wajibi sholat iku alkitabu Quran. Sholat itu hukumnya apa? Apa? Wajib. Dasarnya mana? Al-Quran. Tuh. Jadi dasar wajibnya perintah sholat ya. Wajibnya perintah sholat itu Al-Quran. Adalilu tegese adalilu utawi dalil ala wujubiha. Maksudnya apa? Yaitu dalil atas wujubnya wajibnya sholat iku alkitabu Quran. Maksudnya dalil atas wajibnya sholat yaitu Quran sendiri. Qala Allah Ta'ala dawuh sinten Allah Ta'ala. Allah dawuh berfirman, aqimus sholata, aqimu jumenengake sira kabeh, dirikanlah kalian semua as-sholata ing sholat. As-sholata ing sholat. Jadi akimu itu perintah ya. Dirikanlah, tunaikanlah sholat, sholat. Maka ini adalah dalil atas apa? Wajibnya sholat. Maka hukum dari sholat itu adalah wajib. Begitu. Jadi mana yang disebut usul fikihnya mana? Yaitu dalil itu sendiri. Atau sesuatu tadi yang dibangun atas berdasarkan dalil atau kaidah umum, yaitu kaidah umum. Jadi aqimus shalah ini menunjukkan asal dasar wajibnya sholat itu Quran. Maksudnya dalil atas wajibnya sholat itu Quran, yaitu aqimu sholah. Wa qolihim lan kaya ucapane para ahli fikih, usul fikih atau ulama usul fikih. Ibahatul maitati utawi dihalalake bangkai lil mutori kedue wong kang terpaksa gitu. Ibahatul maitati utawi dihalalake bangkai batang. Bangkai itu diperbolehkan untuk dimakan atau kebolehan memakan bangkai bagi orang yang darurat terpaksa. Dalam keadaan darurat iku khilaful asli, menyimpang dari kaidah umum atau dari asal dasar. Iku khilaful asli, menyimpang atau nulayani kaidah dasar. Kaidah dasarnya apa, Mbak Nurul?
Kaidah dasar bangkai apa? Haram. Haram. Bangkai ikan dan belalang. Ya itu dasarnya itu. Ya kan? Itu pokoknya apa? Dasarnya itu. Bahwa bangkai itu tidak boleh dikonsumsi. Tetapi bangkai itu diperbolehkan bagi orang yang terpaksa, berarti ini kan menyimpang dari kaidah dasar atau tadi kaidah secara umumnya itu. Ai mukhalifun, ai tegese menyimpang, bedani lil qaidatil kuliah marang kaidah secara umum. Maksudnya menyimpang dari kaidah umum. Wahiyalan utawi kaidah umum iku kulo maitatin utawi saben-saben batang setiap bangkai iku haramun haram. Ini setiap bangkai itu haram. Itu kaidah apa? Umumnya itu. Tapi bagi yang apa tadi? Terpaksa dalam keadaan darurat boleh dimakan. Tapi ini urutannya begini, Mbak. Jadi bangkai itu boleh dimakan bagi orang terpaksa ketika kita dihadapkan atau berada di posisi jauh dari makanan minuman, yang ada hanya makanan berupa bangkai gitu kan, di tengah hutan umpama gitu. Umpama ada bangkai kambing dan bangkai anjing, itu yang dimakan dulu yang mana? Kambing, karena memakan bangkai yang halal dulu dari hewan yang halal, begitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan level-levelnya. Qala ta'ala dawuh sinten Allah Ta'ala innama harrama ing mestine wis ngaramake sinten Allah angin mestine wis ngaramake sinten Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan alaikum ing atase sira kabeh bagi kalian semua al-maitata bangkai. Sungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai. Gitu ya. Sekarang usulul fikhi dikit lagi. Usulul fikhi utawi usulul fikhi iku dalilul fikhi, dalil fikih. Jadi usul fikih yaitu dalil fikih atau dalil hukum fikih. Contohnya apa dalil fikih tadi? Aqimus shalah wa atuz zakah. Apa gitu? Atuz zakah. La taqrabuz zina, apa gitu. Iku dalil fikih. Ala sabilil ijmal ing atase dalan atau yang dibuat secara global. Ala sabilil ijmal ing atase dalan global. Global itu umum ya. Yaitu dalil fikih yang dibuat secara global. Kakolihim kayata ucapane ahli fikih, ahli usul fikih, usuliyin atau ulama usul fikih, mutlaqul amri utawi mutlake perintah lil wujubi marang wujub. Iku lil wujubi marang wujub atau kewajiban. Jadi mutlaknya perintah itu untuk
kewajiban. Contohnya perintah apa tadi? Tunaikanlah, dirikanlah sholat. Lah, dirikanlah itu perintah. Mutlaknya itu menunjukkan kewajiban. Wa mutlaqun nahi lan mutlake larangan iku li tahrimi duwe larangan pengharaman. Mutlaknya larangan itu menunjukkan keharaman. Wala taqrabuz zina itu kan larangan. Nahi itu kan melarang ya. Jangan mendekati zina. Berarti mendekati zina itu menunjukkan hukum haram. Wa mutlaqi fi'lin nabi lan mutlaqi wa mutlaqu fi'lin nabi lan mutlaqi perbuatane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma lan mutlaqi ijma. Wa mutlaqil qiyas lan mutlaqi qiyas iku hujajun hujah dan mutlaknya perbuatannya Nabi, mutlaknya ijma, mutlaknya qiyas itu hujah. Maksudnya hujah itu bisa diikuti, bisa dilakukan. Baik melakukan perintah atau tadi meninggalkan perintah atau meninggalkan suatu larangan. Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi ada perbuatan Nabi harus kita lakukan. Kemudian ada ijma, qiyas yang harus kita tinggalkan. Contohnya kalau qiyas itu ya kan minuman arak itu kan haram, memabukkan, maka makan ganja kan nggak ada innama makanu ganja haramun kan nggak ada. Yang ada itu apa? Innamal khamru wal maisiru itu kan sungguhnya khamr itu kan haram. Maka dikiaskan ganja, kemudian ciu, pil koplo, apa nih? Heroin dan narkoba itu kan tidak boleh karena sama-sama apa tadi memabukkan, sama-sama menghilangkan akal sehat, maka hukumnya haram. Lah qiyas ini menjadi hujah. Al-fiqhu lughatan, al-fiqhu tawi fikih lughatan ing dalem secara bahasa gitu ya. Iku al-fahmu paham. Jadi fikih itu secara bahasa paham. Fahim tu paham sapa ingsun kala maka ing ucapan sira. Saya paham perkataanmu. Ai fahim tu tegese fahim tu paham sapa ingsun hu ing ucapan. Saya paham perkataanmu, saya paham ucapanmu gitu ya. Fikih itu paham. Nek wong Jogja itu dia wis dong ya. Wis ngerti. Gitu. Wastilahan lan ing dalam istilah al ilmu iku al ilmu tawi ilmu. Al ilmu tawi ilmu bil ahkami syariah kelawan hukum-hukum syariat, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat. Alati kang tarikuha utawi dalane hukum-hukum syariat. Mengetahui hukum-hukum syariat yang mana jalannya itu diperoleh melalui ijtihad. Iku al-ijtihad. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat yang
diperoleh melalui jalan ijtihad. Ijtihad itu apa? Memikirkan, mencari dengan detail atas hukum-hukum itu melalui dalil-dalil. Oke, dalilnya apa? Bener ndak? Di mana letaknya? Kemudian para ulama mengatakan seperti apa? Itu melalui ijtihad, membaca, mencari dengan susah payah, maka baru menelurkan suatu hukum. Usul fikih seperti apa? Jadi begitu. Jadi yang awal adalah usul fikih, turunannya ibaratnya usul fikih itu kayak pabrik gitu ya. Lah hasil dari pabrik itulah namanya fikih. Hukum-hukum ya. Hukum-hukum itu fikih. Kal ilmi kaya to mengetahui, mengerti bi ananiyata kelawan sak temene niat. Mengerti bahwasanya niat fil wudu ing dalam wudu iku wajibatun wajib. Seperti tahu mengetahui bahwa niat di dalam wudu iku wajib. Maka kayak kitab Safinatun Najah itu adalah kumpulan-kumpulan fikih. Wa nahwi dzalika lan sepadane niat atau ilmu mengetahui terkait niat dalam wudu, atau wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mengetahui bahwasanya niat dalam wudu adalah wajib. Minal masailil ijtihad, saking masalah-masalah ijtihadiyah. Hukumnya sholat, ekonomi, nanti politik. Maka ada fikih kebangsaan, fikih politik, fikih sing terakhir iki fikih lingkungan. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Maka ada yang membolehkan, ada yang enggak gitu kan. Kalau PBNU mendapat izin operasional tambang enggak masalah, ada ulama yang tidak membolehkan, itu masalah apa? Ijtihadiyah. Masalah fikih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamal a'malu angin mestine utawi sae pira-pira amal. Inamal a'malu angin mestine sahnya amal-amal, sungguhnya sahnya amal-amal. Mambune seger apa iki? Ada orang yang nyayur iki. Inamal a'malu angin mestine sae pira-pira amal iku biniati kelawan niat. Sahnya beberapa amal itu dengan niat. Kalau enggak niat tidak sah. Rawahu nyriwatake hu ing iki hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rawahu wis nyriwayatake ya, dah meriwayatkan hu ing iki hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim lan Imam Muslim. Wal wudu'u lan utawi wudu iku minal amali saking perbuatan-perbuatan. Dan wudu itu termasuk amal-amal atau perbuatan. Paling akhir bi khilafil ilmi al ahkam syariah. Bi khilafi kelawan menyimpang atau bedani ilmu bil ahkam syariah kelawan hukum-hukum syariat. Beda ya. Ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang menyimpang, maksudnya menyimpang itu tidak, nek fikih kan tadi mengetahui terkait hukum-hukum syariat yang diperoleh dari jalan ijtihad. Kalau hukum-hukum syariat atau mengetahui hukum-hukum syariat
alati laisa kang ora ana apa tarikuha dalane hukum syariat yang diperoleh tidak melalui jalan al-ijtihad ing ijtihad bi khilafil ilmi bil ahkam syariah beda dengan mengetahui hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui jalan tidak melalui jalan ijtihad seperti mengetahui kal ilmi kaya tahu mengetahui bi anna sholawati bahwasanya salat al khamsa kang 5 bahwasanya salat 5 waktu iku wajibatun wajib wa anna zina lan sak temene zina bahwa salat 5 waktu itu wajib dan bahwasanya zina itu muharramun den haramake wa nahwa dzalika lan sepadane mengko salat 5 waktu dan seperti yang lainnya bahwa salat itu 5 itu wajib, zina itu haram dan yang lainnya minal masailil qat'iyah saking masalah-masalah qat'i yang pasti. Ini ada masalah-masalah yang pasti dalam hal konteks ini itu tidak disebut fikih gitu loh. Yang sudah pasti itu tidak disebut ilmu mengetahui hukum-hukum syariat. Fala yusama maka ora dijenengi apa al ilmu pengetahuan tersebut atau mengetahui hal-hal yang sudah pasti kayak tadi sholat 5 waktu bahwa hukumnya wajib, zina itu hukumnya haram, maka ilmu terkait tersebut itu tidak dinamakan fala yusama maka ora dinamaake apa al ilmu bima dzukira kelawan barang dzukira kang wis disebut apa ma bima kelawan barang bahwa ilmu terkait yang sudah disebut di atas salat 5 waktu wajib, zina haram itu tidak dinamakan fikhan ing fikih. Maka barang atau sesuatu yang jelas hukumnya tidak melalui jalan ijtihad itu bukan disebut fikih, tapi apa? Syariat. Ini endingnya itu ditulis. Atau sesuatu yang jelas hukumnya atau barang atau sesuatu yang jelas hukumnya itu bukan disebut fikih. Itu bukan disebut fikih tapi syariat. Nek fikih tadi apa Mbak? Harus melalui jalan ijtihad. Nek sudah pasti wis jelas wela-wela maka tidak disebut fikih tapi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling sulit itu ngaji usul fikih dalam konteks kita ya. Agak harus cerdas sedikit dan mikir itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.